Pernahkah kalian melihat orang-orang berkomunikasi? Pernahkah kalian melihat orang-orang berinteraksi? Pernahkah kalian melihat orang berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan kenapa mereka berperilaku seperti itu? Apakah ini adalah masalah dari bahasa Indonesia itu? Atau ini masalah dari warga negara itu sendiri? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam materi, marilah kita cari tahu terlebih dahulu dari mana sih asal-usul dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, bahasa Indonesia memiliki akar yang kuat dalam bahasa Melayu yang telah ada sejak zaman kuno di Kepulauan Nusantara. Nah, namun perjalanan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi dan nasional dimulai pada abad 20 selama periode penjajahan Belanda. Nah, pada awalnya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga bahasa komunikasi antar suku di wilayah Indonesia. Nah, selama periode penjajahan Belanda, bahasa Melayu menjadi penting dalam hubungan antara Belanda dan juga penduduk pribumi. Bahasa Melayu juga digunakan oleh Belanda sebagai bahasa administratif dan pendidikan. Nah, dulu pada tahun 1928, yaitu dalam Kongres Pemuda yang kedua, Gerakan Nasionalis Indonesia menegaskan keinginan mereka untuk memiliki bahasa nasional yang mencerminkan persatuan dan identitas dari bangsa Indonesia. Nah, bahasa Melayu ini kemudian diadopsi sebagai dasar pembentukan bangsa nasional. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda diucapkan, yang juga mencakup penekanan pada penggunaan bahasa Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi dijadikan bahasa negara dan juga bahasa nasional. Seiring waktu, bahasa Indonesia terus berkembang dan mengalami pengaruh dari berbagai dialek, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Penggunaan dan pengajaran bahasa Indonesia kemudian menjadi penting dalam sistem pendidikan dan juga administrasi dari negara. Nah, saat ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, pengantar dalam pendidikan, dan juga bahasa nasional komunikasi di Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki peran penting dalam sastra, media massa, dan dunia bisnis di negara ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia memiliki asal-usul dalam bahasa Melayu dan mengalami perkembangan serta pengaruh yang signifikan selama periode penjajahan dan setelah kemerdekaan. Nah, setelah kita mengetahui sejarah perkembangan dari bahasa Indonesia itu sendiri benar-benar penuh dengan perjuangan, maka sebagai anak muda Nusantara, penting bagi kita untuk menghargai dan juga memahami perjuangan dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perjuangan ini merupakan bagian integral dari identitas kita sebagai bangsa dan juga mencerminkan semangat perjuangan untuk kebebasan, persatuan, dan juga kemerdekaan dari penjajahan terdahulu. Sejarah bahasa Indonesia yang penuh perjuangan ini dapat mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, yaitu menghargai kebudayaan dan juga identitas. Perjuangan untuk memiliki bangsa nasional yang mencerminkan identitas dan kebudayaan bangsa mengajarkan kita untuk menghargai dan memelihara warisan budaya kita sendiri. Bahasa adalah cerminan dari siapa kita sebagai bangsa. Dan dengan memperkuat bahasa Indonesia, kita juga memperkuat identitas dari negara kita itu sendiri. Yang kedua, yaitu menjaga persatuan. Bahasa Indonesia ini menjadi pengikat yang kuat dalam menyatukan berbagai suku, budaya, dan wilayah di Indonesia. Perjuangan untuk menggunakan bahasa Indonesia secara luas dan merata mengajarkan kita pentingnya persatuan dan keragaman.
Dengan menghormati dan juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang sama, maka kita sudah memperkuat ikatan di antara kita sebagai anak muda Nusantara.